Subhanallah, begitu bangganya Ice Cube menjadi seorang Muslim. Mungkin banyak di antara kita yang tak mengenal Ice Cube, tapi di Amerika sana, namanya sangat berkibar sebagai rapper papan kelas atas. Ala kulli hal, ia adalah seorang mualaf. Bagaimana ceritanya ia bisa menjadi seorang Muslim? Selain seorang rapper yang terkenal, Ice Cube juga bermain dalam beberapa film box office Hollywood. Pria bernama asli Osea Jackson ini menjadi mualaf di tahun 90-an. Sebelum karirnya di dunia hiburan Amerika Serikat terangkat seperti sekarang ini, Cube pernah memberikan pernyataan yang menguatkan bahwa dirinya adalah seorang Muslim sejati. Aku menyebut diriku sebagai pemeluk Islam yang natural, karena semuanya menjadi rahasia antara aku dan Allah saja. Dua anaknya yang terakhir dia beri nama bernafaskan Islam yakni Karima dan Sarif. Ice Cube mengawali karir bersama Dr. Dre dengan merilis sebuah single berjudul My Pose pada tahun 1987. Setelah itu, Ice Cube terus aktif merilis berbagai single yang ternyata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Akhirnya setelah sukses dengan album duetnya, dia memutuskan untuk bersolo karir. Setelah sukses di dunia musik, dia kemudian mulai menjamah dunia lain, yaitu akting. Peran pertama yang dilakoninya adalah sebagai Doughboy dalam film Boys and the Hood. Setelah itu, wajahnya mulai dilirik pasaran. Akhirnya dia kembali mendapat tawaran dan berhasil membintangi beberapa film. Selain sebagai pemusik dan aktor, Ice Cube juga sempat membuat clothing line. Kisah Ice Cube menjemput hidayah Allah, rapper top dunia mualaf. Nama Ice Cube tentu tidak asing lagi di dunia industri musik. Rapper bernama asli Osea Jackson itu masuk Islam tak lama setelah bersolo karir pada 1992. Dalam wawancara pada Februari tahun 2000 dengan The Guardian, dia menjelaskan identitasnya sebagai seorang Muslim. Maksud saya, apa yang saya sebut diri saya adalah seorang Muslim yang natural, karena hanya saya dan Tuhan yang tahu. Meskipun saya tidak secara terang-terangan pergi ke masjid dan melakukan ritual dan tradisi lain, kata Ice Cube, dikutip Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 lalu. Musisi kelahiran Amerika Serikat ini dulunya sangat lekat dengan kontroversi. Dia termasuk pelopor gangsta rap, subgenre hip-hop yang menggunakan tema dan lirik tentang kehidupan gangster. Dalam sesi wawancara bersama AXS-TV, Ice Cube memulai perjalanan spiritualnya di masa keemasannya sebagai rapper. Dia pun mulai mempelajari sedikit demi sedikit tentang Islam. Perlahan tapi pasti, dia menemukan ketenangan jiwa dan memantapkan diri sebagai seorang Muslim tepat pada 1992. Islam bagi saya terasa seperti setelan yang dibuat khusus untuk saya dalam hidup saya, ujarnya. Menurut rapper papan atas itu, memeluk agama Islam tak hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat saja, melainkan membawa kepribadiannya sebagai seorang manusia yang jauh lebih baik. Sederet kontroversi memang telah dia lakoni, namun kini Ice Cube telah menjauhkan hal-hal tersebut dan menjalani hari-hari sebagaimana seorang Muslim yang baik. Ia juga mengaku dalam wawancaranya dengan Chicago Tribune bahwa ia suka mendengar ceramahnya Louis Farrakhan, seorang tokoh Nation of Islam lainnya, yang menurutnya membawa pesan-pesan damai. Ustadz Louis Farrakhan Muhammad adalah pemimpin gerakan agama sinkretis Afrika Amerika Nation of Islam. Ia menjabat sebagai pemimpin masjid-masjid besar di Boston dan Harlem, dan ditunjuk oleh ketua nomor 1, Elijah Muhammad, sebelum meninggal dunia tahun 1975, sebagai perwakilan nasional Nation of Islam. Baginya Nation of Islam adalah organisasi yang mengajarkan cinta diri berkaitan dengan masyarakat kulit hitam. Pada saat wawancara dengan kantor berita Inggris itu, Ice Cube menjelaskan, ia tetap Muslim semenjak masuk agama Islam pada tahun 1992 itu. Ia pernah menyebut kelompok Nation of Islam sebagai tempat terbaik untuk pemuda kulit hitam, namun Ice Cube mengaku tak pernah terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan Nation of Islam, ia mengendorsenya dalam sampul albumnya yang berjudul Death Certificate dengan tulisan, tempat terbaik untuk pemuda dan pemudi kulit hitam adalah Nation of Islam. Organisasi ini terkenal di Amerika Serikat. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.